Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan membahas dari sisi komoditas ataupun industri kelapa sawit begitu ya, di mana kita tahu pemerintah juga akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor sawit, tapi di satu sisi memperbaiki juga ini tata kelolanya, kemudian legalisasi dari lahan perkebunan sawit di Indonesia. Seperti apa nanti dampaknya dan kesiapan dari pelaku usaha? Langsung saja kita mulai market review selengkapnya. Ya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perkebunan kelapa sawit. Meski demikian, Presiden meminta peningkatan setoran pendapatan dari sawit harus dibarengi dengan perbaikan tata kelola industri kelapa sawit agar bekerja maksimal. Dalam rapat internal kelapa sawit terbatas di Istana Kepresidenan, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar penerimaan negara dari sektor perkebunan kelapa sawit bisa ditingkatkan. Presiden bahkan meminta agar peningkatan tata kelola industri kelapa sawit bekerja lebih maksimal di akhir masa jabatannya yang berjalan hingga Oktober 2024. Untuk itu dalam perintahnya Presiden Jokowi meminta Satgas Sawit untuk segera menyelamatkan masalah perkebunan sawit, termasuk soal penyelesaian lahan perkebunan sawit ilegal. Hal ini dinilai dapat membuat perolehan pajak lebih tinggi, utamanya pendapatan nasional dari sektor perkebunan kelapa sawit. Di sisi lain, pemerintah juga diminta untuk menyelesaikan permasalahan lahan sawit ilegal di dalam hutan, di mana dalam temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, mengungkapkan di Indonesia terdapat 16,8 juta hektar lahan perkebunan sawit dan sebanyak 3,3 juta hektar diantaranya merupakan lahan ilegal yang berdiri di atas kawasan hutan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa banyak sekali pengusaha kelapa sawit yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Padahal berkas NPWP ini penting untuk penarikan pajak. Ya, Menko Luhut menegaskan tanpa NPWP perusahaan sawit pun pada akhirnya tidak bisa ditagih pajak oleh negara. Hal ini membuat penerimaan negara berkurang dan untuk itu pemerintah akan memaksimalkan Satgas Sawit untuk mengejar setoran pajak dari perusahaan sawit. Dan selain itu, Luhut menambahkan hal ini terungkap karena pemerintah banyak melakukan digitalisasi pelayanan. Di mana dengan digitalisasi banyak sekali penyimpangan terungkap, termasuk terlacaknya banyak perusahaan sawit yang tidak memiliki NPWP. Masa ada sampai sekian banyak perusahaan misalnya di kelapa sawit NPWP-nya aja nggak punya. Kalau NPWP nggak punya kan terus PPh badan semua juga kamu nggak ditagih. Nah ini yang sekarang kita mau bereskan. Makanya. Ya pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, legalisasi perkebunan sawit demi tingkatkan penerimaan negara, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Edi Martono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Selamat pagi Pak Edi. Halo. Ya halo, selamat pagi Pak Edi. Baik, dan berikutnya langsung saja kita sapa. Ada Pak Peter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Research Institute. Selamat pagi Pak Peter. Siap. Baik, salam sehat Pak. Alhamdulillah sehat Mas. Baik, terima kasih. Dan kita akan coba menyapa kembali. Halo Pak Edi, apakah sudah bisa mendengar suara kami? Iya, sekarang mendengar. Tadi sama sekali tidak ada suara tadi. Sekarang sudah clear. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan ini. Pak Edi, langsung saja kita akan review. Tadi sudah disampaikan beberapa informasi begitu ya, bahwa penerimaan negara begitu dari komoditas kelapa sawit ataupun industri sawit juga akan ditingkatkan ini melalui tata kelola, kemudian bagaimana menata kembali lahan-lahan sawit di Indonesia. Review terlebih dahulu terkait dengan kinerja industri CPO di tanah air. Sejauh ini seperti apa nih hingga pertengahan tahun 2024, Pak Edi? Baik, jadi kalau kita lihat data sampai dengan bulan Mei, memang produksi kita ini stagnan ya. Kita kelihatan sekali kalau kita bandingkan antara Mei tahun 2023 sampai dengan Mei di 2024, itu justru turun. Kita dari 22,8 juta menjadi 22,1 juta, artinya ada penurunan. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat bagaimana konsumsi kita justru
ada peningkatan kalau kita bandingkan antara Mei 2023 sampai dengan Mei maksudnya. Kemudian sampai dengan Mei tahun 2024 itu ada peningkatan konsumsi sekitar 300.000 ton. Kemudian bagaimana dengan ekspor? Ekspor ini memang agak pelemahan, ya, artinya di tahun 2024 ini sedikit melemah dibandingkan 2023. Nah, ini saya rasa harus menjadi perhatian kita semua. Kenapa ini melemah kan gitu. Nah, ini memang salah satunya kemarin saya baru kembali dari China, ya, kita ada pertemuan di sana. Ternyata memang minyak nabati kita, minyak sawit kita itu kurang kompetitif, sedikit kurang kompetitif dibandingkan minyak nabati, contoh bunga matahari. Mereka sampaikan mereka justru lebih kompetitif. Nah, ini kan perlu menjadi perhatian. Kenapa kok malah bisa bunga matahari yang produktivitasnya artinya secara ton per hektarnya jauh lebih rendah dibandingkan sawit-sawit bisa sampai 4 juta. Sementara bunga matahari di bawah 500 kilo kan, kenapa mereka bisa lebih kompetitif? Nah, ini kan mestinya menjadi perhatian kita semua, pasti ada sesuatu yang miss di situ kan gitu. Tapi di sisi lain adalah bahwa stok mereka juga sangat tinggi. Stok mereka sangat tinggi, kemudian karena mereka memang sengaja membuat itu karena memang kita pernah punya pengalaman, mereka kan waktu ada pelarangan ekspor, mereka kesulitan minyak nabati. Akhirnya mereka sendiri sekarang bagaimana berusaha bisa ada, jangan sampai mereka sangat tergantung. Nah, ini ya mesti hati-hati juga kita buat kebijakan. Baik, Gitu. ada beberapa poin yang bisa saya catat. Ada produktivitas yang mengalami penurunan dari 22,8 juta ton begitu ya, turun menjadi 22,1 juta ton. Sementara konsumsinya justru mengalami kenaikan sekitar 300.000 ton. Dan dari sisi ekspor pelemahan, kemudian produksi sawit Indonesia ini masih belum kompetitif bahkan dibandingkan dengan yang tadi adalah bunga matahari. Nah, dari kacamata Segara Research Institute ini, Pak Peter, lantas bagaimana review Anda terkait dengan kinerja industri CPO hingga saat ini? Iya, ini kalau bicara tentang CPO tentu kita sudah dijelaskan oleh Pak Edi tadi gambarannya ya. Tantangan kita memang adalah bagaimana kita mendorong produktivitas kita ya. Karena kecenderungan memang negara-negara yang sudah dalam posisi seperti di Indonesia yang terkait dengan CPO ini kita bisa terlena ya, bahwasanya kita adalah produsen terbesar. Ya. Tetapi kita tidak mampu menjaganya, tidak mampu untuk merawatnya ya, karena merawat di tengah berhentinya yang peningkatan lahan ya, kan produktivitas CPO kan bergantung kepada luasnya lahan. Nah, ketika kita tidak bisa lagi menaikkan lahannya, ya berarti yang harus kita tingkatkan adalah dari benar-benar dari produktivitas dari dari lahan yang tersedia. Ya. Dan untuk itu tantangan yang kita hadapi adalah penuaan dari pohon-pohon sawit kita. Nah, makanya kita sendiri punya BPDKS kan, bagaimana kita mencoba untuk melakukan peremajaan terhadap pohon-pohon sawit yang kita miliki. Dan ini yang saya kira masih belum sepenuhnya bisa kita lakukan secara lebih efektif ya, agar supaya dengan luasan yang masih tersedia tingkat produktivitas kita bisa kita dorong untuk lebih tinggi lagi. Karena mau tidak mau itu yang harus kita lakukan. Seperti disampaikan oleh Pak Edi juga, tantangan kita kan adanya konsumsi dalam negeri yang juga terus meningkat. Ya, kalau kita tidak jaga dengan produktivitas produksi yang lebih besar, tentu akan menyebabkan kita tidak bisa meningkatkan penerimaan, pemerintah tidak bisa meningkatkan penerimaan yang jauh lebih baik dengan lahan yang ada. Ya, beragam strategi nampaknya terus dilakukan begitu untuk meningkatkan penerimaan negara, dan yang disasar kali ini adalah dari industri CPO begitu ya, komoditas kelapa sawit kita terbaru. Pemerintah akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor sawit melalui penyelesaian lahan perkebunan sawit yang masuk kategori ilegal begitu. Nah, apakah selama ini masih banyak perkebunan sawit yang tidak terdata atau tidak resmi? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Edi dan juga Pak Peter, kita akan jeda sebentar, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami.
Ya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah ingin menyelesaikan permasalahan lahan sawit yang diduga ilegal. Salah satu caranya dengan melakukan pemutihan sebanyak 3,37 juta hektar lahan sawit ilegal yang berada di hutan untuk segera diselesaikan pada bulan September tahun ini. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP mencatat di Indonesia terdapat 16,8 juta hektar lahan perkebunan sawit. Dan sebanyak 3,3 juta hektar diantaranya merupakan lahan ilegal yang berdiri di atas kawasan hutan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penyelesaian lahan sawit ilegal ini sendiri pada dasarnya sudah tercantum dalam pasal 110A dan B Undang-Undang Cipta Kerja, di mana penyelesaian lahan sawit ilegal ini dilakukan selama 3 tahun sejak Undang-Undang Cipta Kerja diketok. Airlangga sendiri ingin mempercepat proses penyelesaian lahan sawit tersebut. Pemerintah ingin menyelesaikan permasalahan legalitas untuk 3,3 juta hektar lahan sawit dengan upaya pemutihan yang ilegal untuk menjadi legal. Ditargetkan pemutihan lahan sawit ilegal tersebut selesai September mendatang. Undang-Undang Cipta Kerja memberi kesempatan dalam 3 tahun mereka yang berbeda akibat daripada regulasi, dan 3 tahun itu sudah lewat. Nah, sedangkan yang satu di pasal 110B terkait dengan pelanggaran. Nah, pelanggaran ini tentu harus ditagih dan dikejar. Di sisi lain, dalam pasal-pasal 110A Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan, perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tapi memiliki perizinan berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal 3 tahun. Sedangkan dalam pasal 110B juga disebutkan, bagi perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asal membayarkan denda administrasi. Dari Jakarta, IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Edi Martono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPI, dan juga Bapak Peter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Research Institute. Baik, Pak Edi, kita akan melanjutkan kembali. Tadi sempat disampaikan terkait dengan informasi terbaru yang akan meningkatkan penerimaan negara dengan legalisasi kawasan ataupun perkebunan kelapa sawit yang masih kategori ataupun diduga ilegal. Nah, pendapat Anda, apakah memang selama ini masih banyak perkebunan kelapa sawit di tanah air begitu yang masih berstatus tidak resmi atau ilegal? Saya luruskan dulu ya supaya clear dulu. Ya. Antara ilegal. Kalau perusahaan anggota GAPI itu tidak mungkin dia melakukan usaha tanpa izin. Pasti sudah ada izin. Yang menjadi masalah, saya dari tadi Pak Airlangga sampaikan tuh, akibat regulasi. Jadi sebenarnya terjadi adalah kita sudah melakukan kegiatan, udah ada izin, kemudian terjadi perubahan tata ruang. Ini kan regulasi. Akibatnya yang tadinya bukan masuk kawasan hutan menjadi masuk kawasan hutan. Nah, ini baik terjadi di anggota GAPI. Kan gitu. Jadi saya tidak setuju kata-kata itu ilegal. Kita legal. Bahkan sudah ada yang HGU pun, kita sudah ada HGU, model plasma kita yang zaman waktu itu masih Orde Baru itu masuk juga kawasan hutan. Apakah itu kita sudah punya sertifikat HGU dan plasma kita punya sertifikat hak milik kemudian dikatakan ilegal? Kan gitu. Ini saya tidak setuju. Nah, kemudian bagaimana penyelesaian itu? Kalau 110A itu sudah kita tuh hampir sudah dikatakan hampir 100% anggota GAPI itu sudah melakukan pembayaran. Jadi yang 110A itu akibat dari itu karena adanya ini apa namanya sesuai tata ruang, tetapi ada perubahan tadi, ada perubahan tata ruang. Nah, bagaimana dengan 110B? 110B ini anggota GAPI itu praktis belum menerima tagihan. Tetapi di sini sebenarnya 110B itu adalah tadi contoh ini, tidak dia punya izin, tetapi dia belum karena ada perubahan tata ruang, dia belum mempunyai izin kehutanan, tetapi di dalam PP 24 ini yang memang menjadi masalah, itu tidak sesuai dengan tata ruang. Kita tahu sendiri bahwa di waktu Undang-Undang Tata Ruang itu baru ada di Undang-Undang 26 tahun 97. Nah, tahun 2007. Nah, sebelum tahun 2007 ini praktis hampir si Pemda ini, beberapa Pemda malah yang di daerah sawit seperti di Riau apa terjadi perubahan, tidak ada tata ruang yang jelas. Nah, ini yang mengakibatkan semua yang tadi tata kelolanya akibatnya
kalau perusahaan waktu memohonkan izin Ya, sudah pasti dia sesuai dengan rencana tata ruang itu, apakah peruntukannya memang untuk budidaya atau saya meyakini tidak akan mungkin ditaruh misalnya di hutan konservasi kan gitu, tapi itu pasti untuk di budidaya. Tiba-tiba di tengah jalan terjadi perubahan tata ruang. Nah, kemudian saya jelaskan lagi. Nah, kemudian bagaimana tadi kan hubungannya dengan penerimaan? Nah, tadi Pak Peter sudah sampaikan bahwa kita tuh produksi kita stagnan. Dalam 5 tahun terakhir ini stagnan, bahkan trennya menurun. Nah, yang 110A itu bisa kita anggota kita sudah hampir 100% melakukan pembayaran. ya. Yang 110B itu memang belum ada tagihan, tapi diberikan waktu untuk klarifikasi untuk ya benar tidak bahwa ini kondisi seperti ini. Tetapi yang bahayanya di dalam 110B itu adalah hanya diberikan satu daur saja. Misalnya kita sudah jalan 15 tahun, hanya diberikan waktu 10 tahun dan harus membayar denda sangat tinggi. Setelah itu dikembalikan lagi ke negara dan harus diutangkan kembali. Di saat konsumsi kita sedang naiknya luar biasa, kita bandingkan dengan tahun 2019 itu masih sekitar 20%. Sekarang udah 22% antara produksi dan konsumsi. Nah, ini kalau justru nanti terjadi penurunan lahan, tadi Pak Peter sampaikan malah kita tidak ada ekspansi sama sekali, ini malah terjadi pengurangan lahan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, sampai nanti konsumsi kita naik, kebutuhan kita tinggi. Nah, itu yang akan pasti ekspor akan berubah. Strategi dari teman-teman Gapki sendiri bagaimana menyikapi kondisi seperti saat ini? Kan memang tadi ada perubahan tata ruang. Kemudian apakah akan membuka jalur komunikasi untuk memperjelas duduk permasalahannya begitu terkait dengan kondisi lahan yang dimiliki teman-teman anggota Gapki sendiri atau bagaimana nih Pak? Kita rutin, kita dengan Satgas, dengan kementerian KLHK, Kementerian Perekonomian, pemerintah ATR, kita melakukan itu karena ini bukan apa-apa, ini sudah berjalan. Kebun ini sudah ada karyawan, ada pabrik, ada sekolah, ada perumahan di situ, kan gitu. Jadi ini kan tidak mungkin kita diam saja. Kita pasti terus berusaha, kita memberikan bukti seperti ini. Contoh di Kalimantan Tengah, dari area penggunaan lain artinya bukan kawasan hutan itu 36%, kemudian tiba-tiba dengan tata ruang yang baru turun menjadi 17%. Akhirnya kan masuk kawasan hutan banyak sekali. Nah, inilah yang terjadi sebenarnya di industri sawit kita yang sekarang yang dikatakan itu ilegal gitu. Oke. Nah, Pak Peter, lantas bagaimana Anda melihat kondisi seperti ini? Apakah memang ada satu misinformasi kah atau mungkin data yang tidak akurat atau seperti apa nih kalau pengamatan Anda? Ya, ini adalah sekali lagi menunjukkan betapa koordinasi ya di Indonesia itu mahal sekali. Ya. Kita sangat lemah di dalam koordinasi. Bagaimana mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi ya, tata ruang kita itu berubah dan kemudian itu menyebabkan justru menambah permasalahan yang di tengah kita sedang digugat oleh Uni Eropa. Ya. Karena itu akhirnya membuat kita semakin dalam posisi yang lemah kalau menurut saya ya Pak Edi. Kalau yang tadinya tidak di dalam kawasan hutan menjadi masuk dalam kawasan hutan. Nah, sekali lagi ini harus ya menjadi PR ya, pemerintah hendaknya berhati-hati meningkatkan koordinasi agar supaya tidak memunculkan permasalahan-permasalahan baru. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi semakin menjelas bahwasanya di tengah kondisi harus dicatat ya bahwasanya secara natural, secara alami akan terjadi peningkatan konsumsi ya baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kenaikan konsumsi baik itu di dalam maupun di luar itu harus diantisipasi dengan kenaikan produktivitas. Dan kenaikan produktivitas ini di tengah masih adanya moratorium, tidak adanya pembukaan lahan-lahan baru, yang harus kita lakukan adalah peningkatan produktivitas dari lahan-lahan yang ada ya. Termasuk dari lahan yang ini kan sudah termasuk di dalam perhitungan apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, apa yang sudah kita hitung ya, kemampuan produktivitas kita. Kalau lahan-lahan yang disebut sebagai tanda kutip ya, karena Pak Edi, saya sependapat dengan Pak Edi, ini tidak bisa kita masuk kategorikan ilegal ya. Ini sesuatu yang kasat mata ya. Dan sebenarnya pemerintah juga sudah menikmati hasilnya ya. Baik itu dari hasil penerimaan maupun dari hasil penciptaan lapangan kerja yang terjadi di situ ya.
Nah, oleh karena itu penyelesaiannya juga harus benar ya, agar supaya kita justru tidak mengalami penurunan produktivitas yang pada ujung-ujungnya semakin memperdalam turunnya produksi kita, produksi sawit kita yang pada akhirnya juga akan menurunkan penerimaan dari pemerintah. Jadi menurut saya ya pemerintah harus lebih wise di sini ya, karena tidak mungkin bagi dalam pemikiran saya ya Pak Edi ya, kita melakukan menghutankan kembali, ini bukan barang kecil ini ya, luas ribuan hektar ya, jutaan hektar yang kemudian kita harus hutankan kembali. Pertanyaannya, mungkin menghutankannya gampang ya, tinggal panggil orang ahli kehutanan, biarkan aja jadi hutan kembali. Tetapi bagaimana kita ya, pemerintah nantinya itu mengantisipasi ya masyarakat yang sudah bekerja di situ, perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja di situ. Betul, jadi penurunan produksi itu kan tidak hanya dari sisi pengusaha sawitnya, tapi juga dari sisi masyarakatnya. Apalagi Pak Edi bilang juga sudah ada perumahan, sudah ada sekolah di situ. Itu mau dibuang kemana ya? Ini kita menghadapi persoalan yang tidak sesederhana itu ya. Jadi menurut saya ini harus segera dilakukan, pemerintah mengambil keputusan sikap yang saya kira mensupport bagaimana kita melakukan legalisasi terhadap lahan-lahan ini yang saya kira bukan kesalahan mereka itu. Ya, karena itu sudah tidak mungkin mereka melakukannya secara tanda kutip ilegal tadi ya. Bukan, mereka tidak melakukannya dengan sembunyi-sembunyi itu. Ya, mereka melakukannya tentu dengan izin ya, tanda kutip izinnya ya, dengan izin. Dan oleh karena itu saya kira yang paling tepat, saya udah berulang-ulang menyatakan ini setiap kali saya ditanya soal legalisasi perkebunan sawit ini. Ya, ini pemerintah harus wise ya, tidak mungkin pemerintah menciptakan masalah baru nanti di sini. Ya. Ini harus dilegalkan, dengan demikian mereka bisa meningkatkan produksinya. Kalau sekarang ini saya kira pengusaha-pengusaha di sana ya nggak berani juga ya Pak Edi ya untuk melakukan apa-apa agar supaya produksi mereka meningkat ya, melakukan permajaan dan sebagainya. Jadi statusnya menjadi status quo yang merugikan. Oke Pak Peter, tadi target dari pemerintah Pak Erlangga bilang kan juga September lah paling tidak begitu. Apakah ini bisa kita percepat dalam artian teman-teman yang memang tadi sudah terkena ada perubahan tata ruang bisa segera mendata kembali begitu lahan yang mereka miliki karena sudah mendapat izin operasional lah bisa dikatakan sebelumnya. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Peter dan Pak Edi, kita akan jeda kembali sebentar. Pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Edi Martono, Ketua Umum GAPKI, dan juga Bapak Peter Abdullah, Direktur Eksekutif Sigara Research Institute. Baik, nah Pak Peter, lantas bagaimana solusi apa yang bisa mungkin dijembatani oleh pihak siapa gitu yang bisa, bagaimana lokasi lahan yang tadinya legal masuk dalam memang sudah ada terdata resmi dan lain, kemudian ada perubahan tata ruang seperti yang disampaikan Pak Edi, kemudian ini bisa diputihkan kembali bahwa ini memang sudah ada data yang sesuai begitu. Ya begini ya, background kita kan ada, pemerintah itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan ingin mempermudah, ya, bukan mempersulit, apalagi menghambat ya laju dari kegiatan usaha. Jangankan yang sudah lama, yang baru pun itu kan dipermudah. Ya. Nah sekarang ini teman-teman di GAPKI, teman-teman di pengusaha sawit itu nggak ada yang pengen sulit ya, nggak ada yang pengen menghambat juga atau berhawanan dengan pemerintah. Apa yang sudah digariskan oleh pemerintah tentu mereka akan pasti ikut. Jadi saya kira dengan semangat itu kita menyelesaikan ini ya, dengan semangat kemudahan-kemudahan itu, karena memang Undang-Undang Cipta Kerja ditujukan untuk melakukan pemudahan agar supaya mereka yang dikategorikan tadi, walaupun kita nggak sepakat itu disebut ilegal ya, mereka yang menghadapi permasalahan status dari lahan mereka itu diberikan kemudahan untuk menyelesaikan apa yang menjadi dianggap oleh pemerintah belum selesai kewajibannya. Apakah itu ini kan terkait dengan uang-uang izin sebelumnya ya, saya kira. Nah itu yang tinggal. Nah untuk itu tetapi pemerintah juga tentunya harus paham juga, walaupun kita ya ini terbuka aja ya, menurut saya
persoalan menyelesaikan yang seperti ini tuh seringkali kalau ada istilah di pemerintah itu kan kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Wow. Itu yang jangan Oke. sampai terjadi saya kira ya. Persoalan-persoalan yang ada sekarang ini karena semangatnya dipermudah ya memang harus dipermudah, bukan dengan menggunakan jargon-jargon yang lama itu. Kalau bisa dipersulit jangan dipermudah ya. Saya kira itu aja kok. Teman-teman di GAPI saya kira Ya. semangatnya sama. Baik, Pak Edi, bagaimana Anda melihat mungkin kondisi saat ini begitu? Tadi upaya-upaya sudah disampaikan begitu oleh Pak Peter, tapi kita tahu ada satu lembaga juga ini dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS yang memang harusnya fokus untuk mengelola dan mengembangkan industri kelapa sawit. Ada arahan juga begitu beberapa waktu lalu sempat mencuat untuk mengurusi juga nih terkait dengan kakao kemudian komoditas lainnya begitu. Menurut Anda bagaimana? Jadi tadi sudah disampaikan Pak Peter bahwa produktivitas kita itu terjadi penurunan, produksi stagnan. Ya, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini bahwa contohnya sekarang yang terjadi adalah kita untuk meningkatkan produktivitas salah hanya jalannya adalah dengan peningkatan produktivitas intensifikasi, bukan ekstensifikasi. Tadi kan kita ada moratorium. Oke. Nah, untuk peningkatan produktivitas masyarakat PSR Peremajaan Sawit Rakyat ini kan dana dari BPDPKS. Sementara kita sekarang petani itu baru mendapatkan 30 juta, akan dinaikkan jadi 60 juta, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Padahal sebenarnya kalau perusahaan melakukan peremajaan itu minimal tuh di 70 juta. Kalau 30 juta kan gitu. Nah ini perlu. Dan dari mana? Dari BPDPKS. Kemudian kalau kita lihat, kalau sekarang untuk kita lihat nilai ekspor kita dibandingkan tahun lalu sampai dengan Mei 2024, kita sudah turun 2 miliar US dollar kan gitu. Sementara untuk dana BPDPKS itu ada dana dari ekspor kan gitu. Nah ini yang justru harus menjadi perhatian kita. Kenapa kok BPDPKS dibebani lagi atau mau itu dana sawit mau dipakai untuk yang komoditas lain? Kenapa ini betul-betul padahal kita menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah batu bara? Kenapa nggak kita konsentrasi meningkatkan produktivitas ini agar kita konsumsi dalam negeri tidak terganggu, ekspor tidak terganggu? Karena saya yakini kalau kita konsumsi dalam negeri naik terus, nanti akan dikorbankan pasti ekspor. Sementara kita lihat bahwa dana biodiesel yang kita beli biodiesel di Pertamina itu kan dananya dari sawit, itu kan dari dana BPDPKS untuk ini. Nah, kalau ekspor kita berkurang, pungutan untuk ekspor juga berkurang, nanti BPDPKS juga dananya akan berkurang. Nah, apalagi dengan dibebani lagi dengan komoditas lain. Nah, ini yang menurut saya agak jadi nggak fokus ya. Menurut saya sih lebih baik sawit dibenahin dulu, karena menurut saya sih sekarang kondisi kita dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja. Jadi untuk membenahi itu dulu, baru untuk kita komoditi lain yang kita pikirkan. Tapi yang sawit harus fokus gitu. Baik, itu dia. Ternyata memang dinamikasinya masih cukup berliku begitu kalau kita lihat untuk pengelolaan begitu penataan dari industri sawit. Semoga tadi ada fokus yang juga tetap terjaga begitu ya dari pemerintah ataupun pengelola lainnya BPDPKS dan lain-lain untuk meningkatkan lagi performing dari sisi industri CPO di dalam negeri begitu. Pak Edi, kemudian Pak Peter, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Edi, Pak Peter. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya menjaga level non-performing loan di sektor UMKM. Market Review segera kembali.